Polda Jabar sudah kantongi identitas pelaku penyekapan wanita selama 3 tahun dan tengah dilakukan pengejaran. Kuasa hukum Hotman 911 mendatangi rumah korban penyekapan dan penganiayaan di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Kedatangan tim ini bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Tim advokat dari Hotman 911 mendatangi kediaman keluarga YT, korban penculikan dan penyekapan oleh kekasihnya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedatangan tim untuk bertemu dengan keluarga korban untuk memastikan pendampingan hukum. Hingga saat ini korban yang mendapat perlakuan penyekapan serta penyiksaan selama kurang lebih 3 tahun masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ya, menurut beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam kepada siapapun. Nah itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum dari Bang Hotman Paris sendiri di Hotman 911. Sementara melalui panggilan video, adik korban menyampaikan terima kasih kepada Hotman Paris karena bantuan dan kepeduliannya dalam kasus tersebut. Adik korban juga sempat bercerita mengenai kakaknya hingga meneteskan air mata. Yang pertama teteh diucapin banyak minta maaf teteh. Jadi udah ininya mah aduh gitu teteh nyesal gitu. Sama ini teh nggak ngikutin kata-kata orang tua gitu. Hingga kini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ya, kasus ini membuat miris sekaligus membuat kita benar-benar prihatin ya. Merinding mendengarnya ya. Kasus penyekapan seorang gadis muda di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung selama 3 tahun bahkan mengalami penyiksaan berat. Sementara itu anggota DPR RI Atalia Praratia mengunjungi korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Anggota DPR RI Atalia Praratia mengunjungi seorang gadis korban kasus penyekapan selama 3 tahun oleh kekasihnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tak hanya itu, mantan istri Ridwan Kamil itu juga memajang wajah kekasih korban di media sosialnya dan meminta masyarakat membantu polisi menemukan terduga pelaku agar segera diproses hukum dan mendapat hukuman seberat-beratnya. Sementara itu, akibat kondisi yang sangat memprihatinkan, korban saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Korban dirawat di ruang isolasi dengan pengawasan ketat tim medis. Ya, Atalia Praratia, anggota Komisi 8 DPR RI menceritakan pengalamannya saat menjenguk korban di rumah sakit. Dirinya menegaskan pelaku harusnya dihukum seberat-beratnya. Jadi saya sudah menanyakan kepada pihak keluarga dan saya kira pihak keluarga angkat tangan karena biaya tentu akan sangat besar gitu, karena dari yang saya lihat kondisinya kemarin operasi-operasi sudah dilakukan tapi hanya bisa bertahap karena ini minor sekali ya. Jadi dari mulai kepalanya bernanah, ada belatungnya, kemudian matanya buta, kemudian mulutnya digunting dan badannya penuh dengan bekas sudutan rokok, kemudian ada bekas bacokan dan lain sebagainya. Itu tentu prosesnya sangat panjang. Dan saya juga agak sedikit menahan diri untuk banyak bertanya begitu, meskipun beliau nampaknya mengenal saya begitu. Jadi beliau ingin banyak menyampaikan sesuatu, tapi pada akhirnya beliau hanya mengatakan, "Ibu, saya ingin bisa melihat lagi," begitu. Nah, tapi tadi yang saya lihat secara langsung, ini nampaknya proses penyembuhan tidak akan sebentar begitu. Karena ketika dilakukan satu operasi, maka operasi lain tentu akan menunggu. Jadi ini akan sangat panjang sekali. Nah, saya saya memohon bantuan kepada semua pihak, khususnya terima kasih banyak kepada RSHS yang sudah mendampingi dengan luar biasa ya. Termasuk juga secara psikis begitu. Karena saya melihat kondisi yang paling harus disembuhkan pertama kali adalah terkait dengan psikisnya. Bayangkan 3 tahun dia berada di dalam cengkraman predator yang dia tidak mampu untuk keluar dari sana begitu. Tapi kemudian pada akhirnya dia keluar, ini pasti dia mengalami situasi yang sangat berat. Oleh karenanya mudah-mudahan juga pendampingan dari pihak psikolog begitu atau mungkin juga psikiater kalau bila itu diperlukan. Saya kira ini yang paling penting adalah untuk menyembuhkan bagaimana luka batinnya dulu gitu. Juga mendengar dari Pak Hotman Paris dan lain sebagainya juga
punya keinginan untuk membantu, saya kira terima kasih banyak karena ini warga kami ya yang tentu harus dibantu begitu. Tapi yang paling penting tentu yang kami inginkan adalah hukuman yang seberat-beratnya. Luka ini saya tidak yakin bisa hilang 100%. Dan ini harus menjadi contoh bagi semua pihak begitu. Tidak boleh lagi kita membiarkan ada anggota keluarga kita, tetangga kita, teman kita, saudara kita yang mengalami hal seperti ini. Semua harus punya kepekaan sosial yang sama begitu. Ya, pemirsa, merespon hal tersebut ada dua hal ya. Kita berharap agar pelaku bisa segera tertangkap. Yang kedua, semoga saja peristiwa serupa tidak lagi terulang. Dan atas respon ini, warga menyebarkan foto pelaku yang hingga saat ini belum tertangkap di media sosial. Kami juga akan coba tampilkan di layar kaca Anda, pemirsa. Ini dia, namanya Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan berat wanita di Bandung. Menculik, menyekap korban selama 3 tahun. Pelaku menyiksa korban hingga mengalami luka berat yang dijelaskan Ibu Atalia tadi, sangat miris sekali, pemirsa. Kemudian yang ketiga, korban disiksa, mengalami kebutaan, mengalami luka berat. Bahkan kami dengar mulutnya sangat terluka parah, sudah tidak bisa berjalan, kepalanya mengalami luka yang sangat parah, dan pelakunya adalah ini dia, pemirsa. Mengapa ada manusia sekeji itu? Ini juga yang diduga foto pelaku dan tersebar di media sosial. Warga ramai-ramai menyebarkan foto ini, sehingga harapannya adalah supaya pelaku bisa segera tertangkap. Kami mendengar juga, pemirsa, penjaga kos mendapatkan pesan chat ancaman yang diduga juga dikirimkan oleh pelaku ini. Ya, siapapun Anda yang mungkin menyaksikan acara ini, segeralah menyerahkan diri. Dan kita bersama mungkin bisa membantu polisi agar pelaku bisa segera tertangkap. Kok bisa ya setega itu begitu? Dan seberapa parahnya penyiksaan yang dilakukan pelaku, kami hadirkan kondisi terkini pelaku yang masih dirawat di rumah sakit untuk Anda. Ya, ini dia, pemirsa. Terluka parah, korban masih dirawat di rumah sakit. Ya, kami terpaksa memblur wajah korban ya. Ini adalah wajahnya ketika dirawat dalam kondisi yang sangat kritis, pemirsa. Korban mengalami luka di sekujur tubuhnya. Mata, hidung, mulut, telinga, kepala. Seperti inilah kondisi ya sangat menyesakkan perasaan setiap orang yang menyaksikannya ya. Ya, entah manusia seperti apa yang tega melakukan perbuatan sekeji ini. Dan diduga ini awalnya entah apakah terkait dengan hubungan asmara atau seperti apa ya. Kita masih menunggu lengkapnya dari pihak kepolisian. 3 tahun mengalami penyiksaan. Baik, semoga saja pelaku segera tertangkap dan peristiwa serupa tidak lagi terjadi ke depan ya, pemirsa. Kita ke informasi lainnya, viral seorang perwira tinggi TNI AD membawa ajudan saat ikut ajang Jogja Marathon 2026. Ajudan tersebut ditahan oleh pihak panitia tidak boleh ikut lari. Ya, pemirsa, viral ajudan tanpa BIB atau nomor peserta lari di Jogja Marathon tidak boleh ikut lari. Beginilah momen yang terjadi saat panitia menahan seorang peserta tak mengenakan BIB nomor peserta lari. Namun, seorang peserta yang merupakan perwira tinggi TNI AD tidak terima dan meminta ajudannya diperbolehkan ikut lari. Tapi panitia tetap bersikukuh mengikuti aturan dan melarang peserta tersebut ikut lari. Ini bakal saya. Supaya informasi ini imbang ya, kami hadirkan berikutnya adalah ada
penjelasan dari ajudan dan pihak panitia penyelenggara. Jadi perwira tinggi TNI tersebut merupakan Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono yang menjabat dan Rem 072 Pamungkas. Dijelaskan mereka mendapat BIB semua sebenarnya. Jadi nomor identitas peserta yang wajib ditempelkan di badan ini dipakai keduanya, baik dari salah satu perwira TNI tersebut maupun dari ajudannya ini. Namun nomor BIB sang ajudan ini terjatuh di tengah jalur ketika perlombaan berlangsung sehingga sempat berlari dan ditahan oleh pihak panitia. Atas insiden ini sang ajudan minta maaf. Saya menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan kesalahan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan tulus, saya memohon maaf kepada penyelenggara, seluruh petugas dan relawan, serta para peserta yang terdampak oleh kejadian ini. Saya bertanggung jawab penuh atas kekeliruan tersebut dan menjadikannya sebagai pembelajaran ke depan. Terima kasih atas kritik dan masukan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di hari ulang tahun Jakarta hari ini. Tidak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan di PRJ. Perayaan hari ulang tahun Jakarta dimanfaatkan warga mengunjungi Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Tidak hanya itu, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara hingga konser musik. Ya, kita lihat yuk pemirsa suasana terkini di Jakarta Fair. Ada Salam Pulungan di J-Expo Kemayoran. Selamat malam, Salam. Bagaimana keseruan PRJ malam hari ini, Salam? Halo Yudi dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari Jakarta Fair Kemayoran 2026 yang berlangsung di J-Expo Kemayoran Jakarta. Ini memang sudah tampak ya, adanya ribuan pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Bisa dilihat juga nih di belakang saya, ini tampak keramaian dari masyarakat yang datang ini tidak hanya dari Jabodetabek saja, tapi juga dari luar Pulau Jawa pun jadi juga turut meramaikan dari event tahunan yang berlangsung 1 tahun sekali di J-Expo Kemayoran Jakarta. Memang kalau kita lihat juga ya, di sini tepat sekali di momen libur anak sekolah, ditambah juga pada hari ini menjadi hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499, di mana ini banyak sekali ya aneka wahana permainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak hingga orang dewasa. Ini juga turut disediakan di berbagai tenan yang ada di J-Expo Kemayoran Jakarta. Bahkan ini tidak hanya diramaikan oleh anak-anak saja, tapi juga orang dewasa pun ini juga turut bisa berbelanja mulai dari beragam pilihan produk ya, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kemudian juga ada produk kecantikan, ataupun juga produk-produk lainnya yang relate dengan kebutuhan orang dewasa tentunya. Dan memang ini salah satu tenan yang salah satunya yang juga cukup ramai ya, ada tempat untuk melindungi kepala tentunya ketika berkendara bermotor. Ini ada helm yang tentunya ini mulai dari harga yang cukup terjangkau sampai yang harga termahal. Ini ada di J-Expo Kemayoran Jakarta, dan memang antusiasme dari masyarakat ini memang cukup sangat tinggi sekali ya. Padahal ini memang masih hari Senin, apalagi jika nantinya di waktu weekend ini tentunya akan jauh lebih ramai lagi ya Yudi dan juga pemirsa. Dan memang di sini tidak hanya dari kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan pribadi saja, tapi juga ada banyak sekali wahana permainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak di sini. Kita akan coba bertanya di sini bersama dengan salah satu pengunjung. Halo, selamat malam Kak, dengan kakak siapa namanya Kak? Emma. Kak siapa Kak? Emma. Kak Emma, ini datang dari mana terus sama siapa aja ke sini Kak? Sama suami, sama teman suami. Sama suami sama teman-teman berarti ya Kak ya. Oke, Kak, ini alasannya kenapa nih lebih milih berlibur di PRJ dibanding di Jakarta Fair Kemayoran dibanding ke tempat lainnya nih, alasannya kenapa nih? Karena lebih menarik di setiap tahunnya aja sih. Kayak kalau nggak ke PRJ tuh kayak nggak enak gitu setahun sekali. Ini berarti emang udah tiap tahun rutin datang ke sini ya Kak ya? Iya betul. Oke, kesannya gimana nih Kak untuk di tahun ini, apalagi hari ini Kakak datang ke Jakarta Fair Kemayoran, kesannya melihatnya seperti apa nih, antusiasmenya?
ya nggak pernah sepi ya. Jadi emang benar-benar sini tuh banyak banget diskonnya atau enak bisa melihat langsung apa yang kita mau, yang kita cari gitu. Ini di sini udah belanja apa aja Kak nih? Tadi habis beli sepeda listrik sih. Alasannya kenapa nih Kak lebih milih belanja sepeda listrik kan di Jakarta Fair Kemayoran dibanding di retail atau di tokonya langsung nih, alasannya kenapa? Kesempatan aja sih, mumpung ada sekalian. Kalau dari wahana permainannya ini apa aja Kak yang udah dimainin di sini nih, games-gamesnya nih? Belum kemana-mana. Oke. Harapannya gimana sih Kak melihatnya dari antusiasme warga yang datang berbondong-bondong ini ke Jakarta Fair Kemayoran? Ini harapannya ke depannya inginnya seperti apa nih Kak? Harapannya ya semakin tahun semakin rame aja. Jangan nggak pernah buka PRJ karena emang untuk edisi liburan dan masuk sekolah juga kan. Jadi banyak yang bisa dicari di Jakarta Fair. Oke, siap. Terima kasih Kak Emma informasinya. Itu dia pemirsa Yudi dan juga pemirsa bincang kami bersama dengan salah satu pengunjung ya yang memang datang ke sini. Ini tidak hanya meramaikan dari antusiasme gelaran event Jakarta Fair Kemayoran yang digelar setiap tahun sekali. Dan memang kalau kita lihat juga ya di arah sebelah kanan kami ini sudah ada kereta warawiri yang memang ini berkeliling dari kota yang ada di JXPO Kemayoran Jakarta ini, dan memang untuk harganya pun ini juga cukup terjangkau. Dengan kalau tidak salah ini memang harganya kurang lebih sekitar Rp15.000. Ini para pengunjung ini bisa berkeliling mengitari dari sejumlah spot yang ada di Jakarta Fair Kemayoran. Ini bisa mengelilingi tiap-tiap sudutnya begitu, dan memang ini tidak hanya diramaikan oleh kalangan orang dewasa saja, tapi juga anak-anak yang tadi kami juga sudah sampaikan ini juga turut diramaikan ya, karena memang di sini ada banyak sekali game atau permainan yang ada di setiap tenan yang tentunya ini bisa memanjakan mata tentunya. Dan memang kalau kita lihat juga ya, di sini ada salah satu tenan mie instan yang porsinya ini banyak banget nih kalau kita lihat ya. Mas, ini kalau boleh tahu porsinya semana ini Mas? Bisa ditunjukkan nggak Mas ke kamera Mas? Semuanya cuma sampai penuh biasanya, sampai benar-benar penuh. Mana tuh Mas penuhnya tuh? Nah, Yudi ini bisa kita lihat juga ya. Ini untuk satu porsi dari mie instan ini cukup melimpah nih, dan juga menggugah selera tentunya ya, karena memang ini menjadi salah satu tenan yang cukup ramai juga didatangi oleh para pengunjung yang datang dari berbagai kalangan tentunya. Dan memang ini tidak hanya dari kuliner saja, tapi juga ada banyak sekali tenan-tenan yang bisa diramaikan. Salah satunya adalah dari booth otomotif yang ada di JXPO Kemayoran Jakarta di tenan Sindonius yang ada di Hall D2 di nomor 57. Yudi. Baik, terima kasih banyak. Salam seru sekali ya dari PRJ JXPO Kemayoran. Selamat bertugas kembali. Salam.